Shalom, kembali lagi dalam YouTube kita, Hanya Alkitab. Kali ini kita akan kembali belajar untuk memahami firman Tuhan di dalam Alkitab, dan kali ini cukup spesial. Kita sedikit belajar uh, bahasa Ibrani, ya. Saya memberi judul pembelajaran kita kali ini menafsir dengan numerik Ibrani. Nah, biasanya di dalam ilmu hermeneutik kita itu kalau ingin menafsir harus memperhatikan konteks, ya, konteks bahasa asli Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani, dan melihat kaitan-kaitannya. Ya, Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Nah, kali ini cukup spesial. Kita akan melihat sebagian atau contoh ayat Alkitab atau firman Tuhan, dan nanti kita menafsirnya dengan huruf Ibrani. Ya, ternyata dalam abjad Ibrani itu memiliki angka-angka, nilai numerik. Nah, nanti angka-angka ini akan bisa memperjelas maksud sebuah teks. Makanya saya ingin memberi judul menafsir dengan numerik Ibrani, ya, Hebrew. Nah, kita akan mulai, teman-teman ikuti saja. Bagi anak-anak teologi yang belajar bahasa Ibrani tentu paham sedikit banyaknya. Saya sendiri juga bukan ahli sekali dalam bahasa Ibrani, tidak, ya. Dan tentu kita memiliki panduan-panduan atau kamus untuk bisa membahas teks Alkitab dari bahasa Ibrani. Dan nanti kita akan melihat secara khusus dari nilai numerik bahasa Ibrani tersebut. Baik, ya, angka Ibrani. Nah, Alkitab itu sering memakai angka dengan pola. Jadi kita tentu memahami dalam Alkitab kita, baik Perjanjian Lama baik Perjanjian Baru, memiliki angka-angka. Dan itu memiliki makna di dalam sebuah teks di Alkitab. Misalnya, kata pertama dari Kejadian 1 ayat 1 adalah Bereshit, atau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya bahasa Ibrani-nya itu Bereshit. Nah, huruf pertama dari Bereshit itu adalah Bet. Ya, ini adalah abjad kedua. Bet. Alef pertama, kedua Bet. Nanti teman-teman bisa saya perlihatkan tabelnya, ya. Bet. Nah, itu di dalam bahasa Ibrani numeriknya itu dua, bet itu dua, alef itu pertama, ya, dia satu, ya. Mengapa hal ini penting? Kenapa dua? Nah, ini adalah contoh penafsiran terhadap Kejadian 1 ayat 1 dengan kata awal Bereshit, ya, dalam bahasa Ibrani Bereshit. Mengapa nilai numerik ini dua, dan kenapa ini menjadi huruf dipakai untuk kata pertama di dalam Alkitab atau Kejadian 1 ayat 1? Kita bisa menafsirkannya sebab Tuhan menciptakan dunia ini berpasangan atau dua. Dia menciptakan langit dan bumi, terang dan gelap, siang dan malam, matahari dan bulan, laut dan tanah kering, serta pria dan wanita. Jadi kalau kita lihat awal pembukaan Alkitab kita, Kejadian 1, ya memang selalu ada pasang-pasangan, dua, ya, Bereshit, pada mulanya. Selain juga bed bisa melambangkan berkat, tetapi yang di sini ingin dijelaskan dengan nilai numerik atau angka Ibrani 2, ternyata dari Kejadian 1 kita bisa melihat pola yang sama. Selalu dua-duaan atau berpasang-pasangan. Langit dan bumi, terang dan gelap, siang dan malam, matahari dan bulan. Ya, ini menarik. Nah, kita akan melihat lebih dalam cara kerja sistem angka dalam bahasa Ibrani. 10 huruf Ibrani pertama nilainya selalu bertambah satu, ya. Ada 10 huruf pertama yang mulai dari alef, bet, gimel, dalet, segala macam. Lalu nanti akan tambah lagi 10. Kaf itu 20, lamet 30, dan seterusnya. Dan yang terakhir bertambah 100. Kof itu 100, resh 200, dan seterusnya. Sampai huruf terakhir taf itu bernilai 400. Ya, supaya lebih jelas teman-teman bisa melihat tabel ini. Ya, Hebrew number value, ini adalah alef pertama, satu. Ini bet tadi, yang menjadi huruf awal dari Bereshit pada mulanya. Itu dua, ada Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet,
Yod ini yang paling kecil, Yod, eh, tulisannya yang paling sederhana ya, 10, Kaf 20, Lamed 30, ya. Jadi teman-teman bisa lihat sampai Tav itu 400. Jadi mengalami kenaikan, naik 10 dan akhirnya naik 100 ya. Ada 22 ya. Nah ini jadi dalam bahasa Ibrani itu atau huruf Ibrani selalu memiliki angka di dalamnya, dan ini nanti menjadi dasar kita untuk menafsirkan teks-teks di Alkitab. Nah ini sebelumnya dari sejarah penulisan sebenarnya bukan langsung begini nih tulisannya, banyak. Jadi yang paling asli itu Paleo Hebrew ya, dari Ugarit script. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, baru nanti diubah seperti ini. Dan semua ini kan ya huruf mati ya. Nah ini Tav itu cross ya. Yod itu hand, jadi semua dilambang-lambangkan juga. Ayin itu eye, Dalet itu door, Gimel itu camel. Jadi uh, huruf Ibrani zaman dulu yang awal-awal itu memiliki makna juga terhadap sesuatu yang ada di zaman itu. Baru setelah berkembangnya zaman, bentuk hurufnya berubah dan memiliki nilai numerik di dalamnya ditentukan. Jadi 1 sampai 400 ya. Jadi panjang sekali teman-teman, bagi yang kuliah teologi pasti mempelajari ini, atau teman-teman yang tidak pun dalam sekolah teologi bisa mengambil kursus untuk bahasa Ibrani sendiri. Ya memang cukup sulit, tapi kalau kita tekun dan menyenangi membahas bahasa Ibrani adalah suatu hal yang menarik ya, dan bisa kita kaitkan dengan Alkitab. Jadi ini yang perlu kita ingat ya. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain ya, sampai Tav. Baik. Nanti kita akan balik ke sini untuk mencocok-cocokkan angkanya dalam sebuah teks Alkitab. Nah, kita mulai dari sejarahnya. Kenapa ada angka-angka ini? Ya, poin dari abad 78 sebelum Masehi, 7 dan 8 sebelum Masehi, maksudnya bukan 78. Memberi bukti teral tentang pemakaian huruf Ibrani untuk mewakili nilai numerik. Koin itu dicetak Raja Yanai, seorang raja Yahudi di dinasti Hasmonea, yang merupakan bagian dari kelompok Makabe. Ini teman-teman bisa melihat sejarah dalam kitab Daniel ya. Pada koin tersebut terukir 2 huruf Ibrani, Kaf dan He, yang menggambarkan tahun ke-52 pemerintahan Yanai. Namun pemahaman alfanumerik dalam bahasa Ibrani barangkali berasal jauh dari zaman-zaman Alkitab, yang mungkin bisa kita telusuri ataupun melihat buku-buku sejarah dari awal bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani. Jadi sudah ada dari kerajaan-kerajaan Hasmonea dengan menggambarkan tahun ke-52. Nah, yang paling menarik kita bisa melihat langsung teksnya dalam Alkitab di 1 Samuel 13 ayat 1 ya. Pemakaian huruf untuk menggantikan angka dalam Alkitab ini bisa kita lihat 1 Samuel 13 ayat 1. Teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya. Ini teks yang cukup sulit, 1 Samuel 13. Dikatakan seperti ini. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ini banyak terjemahan yang berbeda-beda. Sekian tahun itu apa gitu. Ada teks bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya 30 tahun. 30 years, ada juga yang 40 years, 40 tahun. Sedangkan LAI kita sekian tahun. Nah, sekian ini apa gitu kan ya. Bahkan ada teks yang mengosongkan, tidak ada berapa tahunnya ketika dikatakan Saul menjadi raja. Nah, dengan menggunakan numerik Ibrani, kita bisa memecahkannya. Karena kata pertama dari ayat ini ternyata adalah ben ya, atau anak. Ya. B tadi, ben atau anak, yang dibaca secara alfanumerik 52. Jadi Saul itu
berumur 52 tahun ketika ia menjadi raja. Dengan kita melihat dari kata Ben. Nah, teman-teman bisa melihat, mungkin ada memiliki kamus bahasa Ibrani, 1 Samuel 13, atau teman-teman bisa lihat di Bible Hub. Ya. Jadi, dalam bahasa Ibraninya, Ben Sanah Saul. Begitu awalnya. Kalau terjemahan Inggrisnya, 1 year Saul. Ya. Sekian tahun atau 1 tahun. Jadi dimulai dari Ben Sanah Saul. Ya. Ben Sanah Saul. Dan ini Ben ini 52 di dalam alfa numerik jika dijumlahkan semuanya. Coba kita kembali ke ini, ya. 52. Nah, karena ada nun, ya. Nun 50, bet 2. Itu Ben tadi kan, BN 52. Sehingga dari memakai angka Ibrani, numerik Ibrani ini, kita mengetahui supaya terjemahannya lebih tepat bahwa Saul berumur 52 tahun ketika ia menjadi raja. Nah, itu kan menambah sedikit tafsiran dari perspektif lain, ya. Walaupun kalau terjemahan bahasa Inggris ada yang mengatakan 30 tahun, 40 tahun, dan segala macam. Jadi ini cukup logis. 52 tahun sudah cukup matang untuk memerintah menjadi raja. Daripada 30 tahun kita tidak tahu, bahkan LAI kita menyebutnya sekian tahun, lebih tidak jelas lagi, ya, kapan umurnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dengan menggunakan numerik Ibrani bisa menafsir teks Alkitab. Baik, coba kita lanjutkan dengan contoh-contoh lainnya. Iya. Kita akan melihat contoh lainnya. Ya, misalnya Adonai, Lord, ya. Jadi orang Israel itu setelah 10 perintah turun kepada Musa di Bukit Sinai, dalam salah satunya dari 10 perintah itu, 10 hukum itu, tidak boleh menyebut nama Allahmu secara sembarangan, yang YHWH, maka mereka menggantinya Adonai, Lord. Ya, tulisan Adonai itu terdiri dari, ya, bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri bacanya, ya. ANDY, Alef, tuh, 1, Dalet, 4, Nun, 50, Yod, 10. Sesuai tabel yang tadi kita baca di awal. Jadi jumlahnya 65. Nah, begitu cara membaca nilai numerik Ibraninya, ya. Adonai atau Lord, ya. YHWH, yang nanti di bahasa Yunani-nya bersepadanan dengan Kyrios. Ya. ADNY. 1, 4, 50, dan 10, dan jumlahnya 65. Nah, contoh lain misalnya, dari yang tadi Kejadian 1 ayat 1, coba kita baca secara lengkap. Ya, ini. Bereshit bara Elohim et ha-shamaim vet ha'arach. Nah, ini kan, kalau teman-teman sambil buka Bible Hub juga, ya, langsung kelihatan, ya. Nilainya 913, Bereshit. Bara 203, Elohim 86, 401, 3, dan totalnya 2701. Nah, begitu. Tapi tentu tidak semua nilai angka numerik yang terbaca ini memiliki makna untuk menafsir teks tersebut. Tidak semua. Ada beberapa bagian-bagian seperti tadi teks 1 Samuel 13 yang bisa kita kaitkan, ya. Ya, kalaupun ada yang ingin mengatakan itu cocokologi, ya. Tapi inilah cara menafsir dari nilai numerik Ibrani. Dan banyak orang-orang Yahudi yang melakukan ini dalam membaca kitab Perjanjian Lama. Ya, jadi teman-teman, ya, kalau mau hafal tadi tabelnya yang mulai dari Alef sampai Taf itu, ya, 1 sampai 400, supaya bisa melihat setiap dari huruf Ibrani ini memiliki angka-angka lalu dijumlahkan. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, satu contoh, misalnya
Tuhan menyuruh Musa mengkuduskan bait suci selama 8 hari. Betul ya? Begini bunyi firman Tuhan, pada 7 hari sebelumnya Musa mendirikan tabernakel dan membongkarnya. Namun di hari ke-8, kemuliaan Allah memenuhi tabernakel setelah Musa dan Harun memberkati bangsa Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa alasan Tuhan memilih hari ke-8? Nah, hari ke-8 ini adalah hari pertama, atau kalau dalam kalender kita ya minggunya. Ya. Nah, ternyata angka 8 itu cukup menarik ketika kita membaca konteks kitab Taurat. 8 itu jumlah jubah yang dipakai imam besar. Teman-teman bisa baca Keluaran 28. 8 itu jumlah darah yang dipercikan pada Yom Kippur, hari raya terbesar bagi bangsa Israel, untuk mendamaikan Allah dengan umat Israel, ada dalam Imamat 16. 8 itu jumlah rempah-rempah yang dipakai di tabernakel, termasuk minyak urapan dan kemenyan dalam Keluaran 30. Dan 8 juga jumlah alat musik yang dipakai orang Lewi. Ada 7 ditambah suara paduan suara. Dan 8 jumlah tiang untuk membawa bejana kudus yang meliputi tabut, meja, mesbah emas. Bentar, saya ganti yang ini 8. Jadi menarik. Ternyata angka 8 memiliki makna yang signifikan di dalam perjanjian lama. Dan itulah yang bisa kita tafsir dari kenapa Allah memilih hari ke-8 untuk memenuhi tabernakel dan memberkati bangsa Israel. Karena memang dari kitab Keluaran, Imamat, ini angka yang cukup menarik sekali. Memiliki kaitan satu sama lain. Nah, tentu dari sini kita akan bisa menafsirkannya dengan maksud kepada perjanjian baru. Ya. Pemakaian angka 8 yang diulang-ulang ini membuahkan konsistensi menunjuk kepada pribadi dan karya Mesias. Yesus atau Yehosua wafat dan bangkit dari kematian pada hari Minggu, hari pertama dan hari ke-8. Jadi hari terakhir itu Sabat 7, dan Minggu itu dianggap hari pertama dan juga bisa diganti ke hari 8. Kemenangan kita, kebangkitan kita. Mesias wafat hari Jumat hari ke-6, seperti Bapa dia beristirahat di hari ke-7 setelah menyelesaikan karya penebusan, lalu dia bangkit pada hari ke-8. Jadi angka 8 ternyata di perjanjian lama, perjanjian baru memiliki makna signifikan yang menunjuk kepada karya kebangkitan Yesus Kristus. Hari Minggu itu adalah hari pertama dan juga hari ke-8. Itu menjadi intisari dari iman kekristenan. Hari yang sangat spesial, sabatnya orang Kristen. Ternyata berbicara kebangkitan. Nah, angka 8 ini kan akhirnya dari numerik 8. Kita bisa menafsir bagian perjanjian lama dan juga ke perjanjian baru. Saya catat di sini hari pertama, hari Minggu yang dalam kalender pada umumnya merupakan hari pertama dari satu pekan, kini dalam kalender iman merupakan hari ke-8. Ia bukan lagi sekedar menjadi pengulangan dari hari pertama pekan sebelumnya, namun permulaan baru yang mencerminkan ciptaan baru. Jadi sesuatu yang new, kebangkitan Yesus yang memberikan harapan baru, kepastian. Itu terjadi pada hari ke-8. Sama seperti Allah menunjukkan kemuliaannya di perjanjian lama tadi. Memberkati bangsa Israel pada hari ke-8. Nah, itu menarik ya. Ketika kita paham konteksnya, kita kaitkan dengan numerik Ibrani-nya, ternyata memiliki tafsiran yang suatu yang luar biasa. Yang tentu menambah perspektif kita dari hal menafsir kitab suci. Nah, ini adalah salah satu contoh yang cukup menarik, teman-teman. Jika kita mau belajar bahasa Ibrani dan juga nilai-nilai numerik Ibrani tadi. Angka 8. Nah, coba kita lanjutkan. Lalu ada angka 6, Pav, ya. Ini cukup menarik juga. Coba kita kembali ke table of itu 6. Ini ya, teman-teman. Jadi 6 itu Vav.
Ini dia, setelah he, vav itu nilai numeriknya 6. Oke. Apa yang menarik dari vav? Coba kita perhatikan. Penciptaan dan jatuhnya umat manusia memiliki hubungan dengan angka 6. Ya. Manusia diciptakan hari ke-6. Dan menurut tradisi Yahudi dari rabinik-rabinik Yahudi yang meyakininya, jatuhnya manusia dalam dosa terjadi di hari ke-6 itu juga. Ketika mereka diciptakan, kejadian 2 ya. Nah, angka 6 dalam bahasa Ibrani itu vav. Vav itu dari abjad Ibrani muncul pertama kali dalam Alkitab di awal kata Ibrani ke-6 dalam kejadian 1 ayat 1, di mana sebagai penghubung dan. Nah, teman-teman bisa sambil melihat lagi Bible Hub-nya, kejadian 1 ayat 1, kita akan melihat di mana ada vav ya, dan. Ya. Bereshit bara Elohim et. Kita balik ke ini saja tadi. Supaya teman-teman bisa melihatnya lebih clear. Ya, ini ya. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-arets. Ya, di mana? Di sini. Dan ya. Tuh. Dan ini dia. Vav 6. Dia sebagai penghubung di sini. 6. Awal hurufnya adalah ve'et, ini adalah vav. Dan nilai numeriknya 6. Dalam kejadian 1 ayat 1 dia berada di sini. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et. Nah, dan ini dan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang bisa kita ambil dari vav di sini, angka 6 ini, bahwa dia sebagai penghubung. Fungsinya sebagai penghubung yaitu dan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan vav atau dan bumi. Dalam ayat ini vav secara harfiah menghubungkan langit dan bumi. Saat Adam dan Hawa berdosa, mereka menghilangkan vav. Jadi penghubung langit dan bumi itu hilang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pada hari ke-6. Jadi hubungan antara langit dan bumi itu terpisah. Terjadi pada hari ke-6, yaitu hari Jumat. Menurut tradisi dan para rabinik Yahudi. Ya, terpisah sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Tidak terhubung lagi. Vav atau dannya hilang. Dan itu sama-sama terjadi pada hari ke-6. Angka ke-6 sesuai dengan vav. Nah, contoh lain, tanda dari binatang. Ini yang sangat sering dipakai atau diperbincangkan orang Kristen dalam Wahyu 16 ayat 2 adalah 666. Ini masih menyangkut dengan vav tadi, 6. Angka ini berkaitan dengan huruf vav. Kenapa? Menurut tafsiran rabinik Yahudi, ada 6 sisi di dunia materi dan 6 faktor yang menyusun sebuah dasar, sebuah pengukuran. Yakni sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. 6. Nah, nilai numerik vav juga sesuai dengan 6 arah pada alam materi atau arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Ya. Utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Karena Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6, ini menjadikan angka 6 sebagai bilangan manusia. Makanya untuk menafsirkan 666, jangan lagi orang Kristen mau mengkait-kaitkannya dengan angka setan, chip, vaksin. Tidak, ini semua punya konteks. Dan ini menyangkut nilai numerik Ibrani. Penulis Wahyu itu kan Yohanes ya. Dia ingin mengirimkan suratnya ini kepada orang-orang Yahudi yang mengalami penderitaan di bawah kekaisaran Romawi. 6 itu, ya mereka tahu apa maksudnya, apa itu? Manusia.
Yang dari tadi latar belakangnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana angka 6 terkait dengan 666, setan si ular, dan tanda binatang dalam kitab Wahyu? Ini ingin mengkaitkan bahwa apapun yang dikatakan berulang kali dalam Alkitab, itu mengungkapkan derajat atau kualitas maksimal. Suatu hal yang penting kalau diulang-ulang dalam Alkitab. Misalnya, para malaikat berseru, kudus, kudus, kudus. Karena mereka ingin menyatakan Tuhanlah yang punya kekudusan maksimal atau tertinggi. Jadi 666 mewakili dunia materi secara total atau manusia, manusia, manusia. Dan tadi menurut orang Yahudi, Adam dan Hawa itu juga jatuh dalam dosa pada hari ke-6. Sehingga dari angka 666, Waf tadi, bisa kita tafsirkan bagaimana? Manusia yang jatuh, manusia yang jatuh, manusia yang jatuh. Manusia yang gagal, manusia yang gagal, manusia yang gagal. Sehingga Yohanes ingin menasihatkan orang Kristen mengalami penganiayaan, jangan takut terhadap aniaya bangsa Romawi atau kaisar Romawi. Karena mereka hanya manusia gagal, manusia gagal, manusia gagal. Mereka hanya manusia berdosa. Sedangkan kita punya Tuhan Yesus yang kudus, yang lebih hebat dari apapun. Ya. Jadi nggak perlu takut, karena mereka hanya angka 6. Mereka itu hanya orang yang berada dalam dunia ini. Jangan takut, kita punya Tuhan Yesus yang memiliki langit dan bumi. Nah, itu dia maksud dari Vav atau angka 6. Nah, ada satu contoh lagi yang ingin saya sertakan di sini, yaitu angka 430. Ya, 430. Nah, teman-teman bisa melihat Kejadian 1 ayat 2. Ya. Kejadian 1 ayat 2, kalau Alkitab kita mengatakannya, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Tapi terjemahan Ibraninya itu kan uh, Waares ayeta tohu wavohu. Ya. Bukan belum berbentuk dan kosong, tapi mengalami kekacauan dan kesia-siaan. Itu arti uh, tohu wavohu. Formless and void. Nah, jumlah numerik dari tohu wavohu itu jumlahnya adalah 430. Ya. Teman-teman bisa sambil buka kamus Ibraninya atau Bible Hub, itu jumlahnya 430. Nah, ternyata ini memiliki latar belakang. Kalau kita melihat dari numerik Ibraninya, menarik sekali. Kekacauan dan pembuangan atau kekacauan bumi ini menggambarkan keadaan mereka dalam penjajahan atau pengasingan. Ini menggambarkan Israel yang terasing di Mesir selama 430 tahun, teman-teman. Jadi penulisan Kejadian 1 ayat 2, Tohu Wabohu, ini memiliki latar belakang bagaimana bangsa Israel begitu lamanya di dalam perbudakan Mesir. 430 tahun. Keluaran 12 ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Allah membebaskan bangsa Israel pada waktu khusus hari itu juga dari kekacauan yang terjadi oleh perbudakan di Mesir atau keterasingan di Mesir. Nah, yang lebih menariknya, teman-teman, kata semua orang Mesir dalam Keluaran 12 ayat 30. Coba kita baca, Keluaran 12 ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ini adalah tulah terakhir matinya anak sulung. Semua orang Mesir, call Mizraim, ya. Coba kita buka Bible Hub-nya. Semua orang Mesir, Keluaran 12 ayat 30. Call Mizraim. Ini menarik sekali, teman-teman. Ya,
Call Mizraim, ya, and all of the Egypt, semua orang Mesir. Itu juga nilainya. Kalau teman-teman lihat mulai dari huruf Ibrani-nya, kita tambah-tambahkan sesuai dengan tabel yang tadi kita baca di awal, itu 430. Sesuai jumlah lamanya mereka diperbudak, Allah membebaskan umat Israel setelah 430 tahun. Sehingga mengubah mereka yang kacau, yang terasing ini dengan firman-Nya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bahasa Yunani, ada hal yang lebih menarik. Ketika Allah memberikan Taurat di Gunung Sinai kepada Musa, kata Yunani untuk hukum, nomos, itu nilainya juga 430. Jadi angka ini menarik sekali dalam perjanjian lama khususnya. Memiliki makna untuk menafsirkan Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Yang kalau dalam bahasa aslinya bumi itu kacau masih ya. Tohu, wobohu yang memiliki nilai numerik 430. Jadi bisa kita simpulkan Allah memberikan Taurat pada Israel 430 nilai numeriknya. Setelah mereka diperbudak selama 430 tahun di bawah kuasa semua orang Mesir yang juga nilai numeriknya 430 tahun, call Mizraim tadi, sehingga Israel dapat dibebaskan dari kekacauan dan kehancuran tohu wobohu 430 tahun oleh karena perbudakan atau pengasingan. 430, 430, 430. Memang terkesannya seperti cocokologi. Tapi kita punya bukti dari setiap nilai numerik huruf Ibrani yang tercantum dalam teks. Jadi tidak bisa juga dibilang cocokologi. Nah, itu menarik sekali. Ternyata angka 430 bukan sengaja asal ditulis, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Bahwa lewat firman-Nya, Allah membebaskan bangsa Israel. Dan kita tahu dalam kisah keluaran itu lewat firman-Nya kepada Harun dan Musa. Dia memberikan tulah untuk meloloskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. 430. Ini salah satu contoh kembali yang cukup menarik bagaimana kita menafsir teks Alkitab dari nilai numerik huruf Ibrani atau abjad Ibrani. Ya, demikian teman-teman pelajaran singkat, karena kalau belajar bahasa Ibrani itu cukup panjang. Saya sudah katakan ini yang sekedarnya. Kita bisa masuk di sekolah tinggi teologi atau ada kursus bahasa Ibrani juga ada. Pasti akan dijelaskan nilai numeriknya. Nah, ini referensi, teman-teman bisa buka yang tadi, bagaimana asal-muasal atau sejarah menafsirkan nilai numerik Ibrani itu dari Jewish Virtual Library. Ya, tentang kisah Hasmonean Maccabean Coin. Lalu saya banyak mengambil dari buku yang saya beli cukup baik ya, dari langsung orang Yahudi, Rabbi Jason Sobel. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Misteri Sang Mesias, menyingkap hubungan ilahi sejak dunia dijadikan sampai saat ini. Jadi dia menjelaskan dalam bukunya itu sejak terciptanya Adam dan Hawa dan hubungannya dengan Kristus, itu semua teks-teks Ibrani itu memiliki nilai numerik yang bisa ditafsir. Ya, ada tafsiran-tafsirannya yang cukup menarik di dalamnya. Nah, teman-teman bisa beli bukunya, Rabbi Jason Sobel. Sudah banyak buku yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, sekali lagi saya ingin mengulang untuk kita melihat tabel. Ya, tabel ini yang sangat penting, Hebrew number value. Ya, mulai dari Aleph sampai Tav, ya, 1 sampai 400. Nah, ini teman-teman bisa sambil membuka teks yang tadi 430 dan melihat setiap huruf Ibrani di dalam Tohu Wobohu atau Kal Mizraim tadi, setiap hurufnya, kalau dengan kita jumlahkan sesuai dengan nilai numerik sini, nilainya 430. Nah, ini adalah hal yang menarik. Hari ini kita sedikit belajar bagaimana menafsir dengan numerik Ibrani dari abjad Ibrani tersebut. Kiranya sedikit pembelajaran ini bisa menambah wawasan kita untuk membuka pengetahuan kita yang sangat luas dalam memahami Alkitab, dalam menafsir sebuah Alkitab. Baik, dukung terus program Kita Hanya Alkitab, tetap di-share, komen kepada banyak orang, dan biarlah program ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk menjelaskan berbagai teks-teks Alkitab, dan dengan program-program lainnya, kita bisa memberikan suatu hal yang baru dengan pandangan-pandangan yang baru soal Alkitab.
tetap dukung terus, dan biarlah program YouTube Hanya Alkitab menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.